Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kami dari kelompok terakhir, yaitu kelompok putra, akan menjelaskan sedikit tentang asam karboksilat dan ester. Sebelumnya, perkenalkan nama saya yang sedang berbicara ini, Hilal Nur Fadilah. Nama saya Muhammad Syahrido Fatir. Nama saya Daniel Fadel Diamoki Putra. Nama saya Muhammad Azfa Sakibah. Saya Habib Muhammad Zihni Miftah. Dan saya yang terakhir Pramudar Usman Al-Farisi. Baiklah, langsung saja ke videonya. Gaskeun! Jadi yang pertama ini ada sifat fisika dari asam karboksilat. Ada 4 sifat fisikanya. Yang pertama ada wujud. Untuk wujud ini jadi pada temperatur kamar atau pada suhu ruangan, asam karboksilat yang bersuhu rendah berarti yang suhunya dingin. Cairan itu bakal bersifat jadi encer. Seperti misalnya kalau kita contoh asam karboksilat itu asam asetat atau cuka. Jadi kalau misalnya suhunya rendah itu bakal jadi encer. Lalu apabila suhunya di tengah-tengah, asam itu akan berubah menjadi kental. Lalu apabila suhunya tinggi atau panas, asam itu tidak bisa larut di dalam air. Jadi udah bukan kental lagi tapi sudah jadi padat. Lalu yang kedua ada titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh asam karboksilat relatifnya tinggi karena kuatnya tarik menarik antar molekul. Bahkan lebih tinggi dari alkohol yang bersesuaian, alkohol lainnya. Lalu yang ketiga ada kelarutan. Seperti yang tadi, kelarutan itu yang untuk cair kental kayak gitunya. Jadi yang pertama ini asam karboksilat suhu rendah dapat larut ke dalam air. Karena kalau suhu rendah kan itu asamnya itu cair, jadi bisa bergabung sama air gitu. Kalau misalnya suhunya tinggi kan asamnya itu udah jadi padat, jadi makanya nggak bisa susah larut sama air. Yang terakhirnya ada daya hantar listrik. Asam karboksilat dapat terionisasi sebagian dalam air, jadi cuman sebagian aja, tidak seluruhnya, sehingga termasuk senyawa elektrolit lemah. Ya, untuk yang ini ya. Selanjutnya ada sifat-sifat fisika dari ester. Nah, sifat-sifat fisika ini terbagi menjadi 4 kalau di ester. Yang pertama ada wujud, kedua ada titik didih dan titik leleh, ketiga kelarutan, dan yang keempat daya hantar listrik. Untuk wujudnya sendiri, ester yang bersuku rendah cenderung berwujud lebih cair, dan ester yang bersuku tengah berwujud cairnya kental. Namun ester yang bersuku tinggi cenderung berwujud padat. Selanjutnya ada titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh rendah karena tidak memiliki ikatan H. Nah, selanjutnya kelarutan. Untuk kelarutan, ester yang bersuku rendah akan sedikit larut daripada ester bersuku tinggi. Maka ester bersuku tinggi makin mudah larut daripada ester yang bersuku rendah. Dan yang terakhir ada daya hantar listrik. Nah, untuk daya hantar listrik sendiri merupakan senyawa non elektrolit. Jadi untuk sifat fisika ini yang tadi asam karboksilat dan ester, untuk wujudnya itu sama. Namun untuk larutannya yang ester itu kebalikan dari asam karboksilat. Untuk sisanya itu yang titik didih dan titik leleh mungkin berbeda, tapi wujudnya itu sama. Daya hantar listriknya juga berbeda. Lalu setelah tadi sifat fisika, sekarang sifat kimianya. Nah, yang pertama untuk asam karboksilat, untuk ikatan kimianya itu memiliki ikatan hidrogen sesama dan dapat berikatan secara ikatan hidrogen dengan molekul air atau H2O. Lalu yang kedua untuk sifat kepolarannya. Asam karboksilat mempunyai gugus hidroksil yang bersifat polar, sehingga kepolaran asam karboksilat itu bersifat polar. Lalu yang terakhir untuk asam karboksilat, tingkat kereaktifannya. Asam karboksilat merupakan asam lemah dan akan terus melemah seiring bertambahnya suhu. Lalu untuk ester, untuk sifat kimianya, yang pertama tidak ada ikatan H, tetapi ada ikatan van der Waals. Lalu senyawa yang bersuku rendah memiliki tingkat kepolaran yang lebih sedikit dibandingkan senyawa yang bersuku tinggi, dia itu bersifat nonpolar. Lalu yang terakhir untuk tingkat kereaktifannya kurang reaktif.
Lalu yang kedua ini ada reaksi-reaksi ester. 1. Proses hidrolisis dalam suasana asam. Ester atau RCOO R plus H2O menjadi RCOOH atau asam karboksilat plus alkohol. Sementara dalam proses hidrolisis dalam suasana basa, ester plus OH- akan menjadi RCOO- atau ion karboksilat plus ROH atau alkohol. Selanjutnya ada cara pembuatan asam karboksilat. Asam karboksilat dapat dibuat dengan beberapa cara, diantaranya dengan oksidasi alkohol atau aldehida dan hidrolisis alkali nitril. Lalu cara yang pertama yaitu oksidasi alkohol primer dengan oksidator natrium dikromat. Asam karboksilat biasanya diperoleh melalui oksidasi alkohol primer dengan suatu oksidator yang kuat seperti natrium dikromat dalam asam sulfat pekat. Reaksi oksidasi alkohol oleh oksidator natrium dikromat memenuhi persamaan reaksi seperti berikut. Nah, seperti yang ini. Ya, lanjut. Yang kedua ada oksidasi alkohol primer dengan gas oksigen. Asam karboksilat dapat juga dibuat melalui oksidasi alkohol primer dengan gas oksigen dengan dua tahapan reaksi. Reaksi tahapan pertama adalah mengoksidasi alkohol primer dengan gas oksigen menghasilkan senyawa aldehid dan air seperti berikut. Nah, ini ya. Lalu lanjut, reaksi tahap kedua adalah mengoksidasi aldehid. Hasil reaksi pertama dengan gas oksigen menghasilkan asam karboksilat dengan reaksi kimianya seperti berikut. Nah, ini R-COH plus 1/2O2 menghasilkan RCOOH. Lalu ini tuh yang ketiga, yaitu hidrolisis senyawa alkana nitril atau sianida organik. Pembuatan asam karboksilat dengan hidrolisis senyawa alkana nitril dilakukan pada suhu tinggi dan asam kuat. Apabila alkil sianida atau nitril dididihkan dengan katalis asam atau basa akan terbentuk asam karboksilat. Pada reaksi hidrolisis nitril ini terbentuk amonia seperti persamaan reaksi berikut. Nah, ini. Lalu lanjut, tadi kan udah pembuatan asam karboksilat dan sekarang pembuatan senyawa ester. Ester dapat dibuat dengan cara mereaksikan asam karboksilat dengan alkohol. Adapun reaksi pembuatan ester adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mereaksikan asam karboksilat dengan alkohol. Ester dapat dibuat dengan mereaksikan asam karboksilat dan alkohol melalui reaksi esterifikasi dengan bantuan katalis H2SO4 pekat. Nah, seperti ini contohnya. Nah, lalu reaksi esterifikasi ini merupakan suatu reaksi kesetimbangan pada suhu ruang. Reaksi esterifikasi tidak berlangsung tuntas atau berada dalam kesetimbangan dan jumlah produk reaksi yang terbentuk sedikit. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah ester adalah dengan menggeser kesetimbangan ke arah produk atau kanan. Tidak itu dengan menggunakan alkohol berlebih untuk mendorong kesetimbangan ke kanan. Yang kedua, mengeluarkan produk reaksi yang berupa air agar kesetimbangan bergeser ke kanan, membentuk lebih banyak produk reaksi. Lalu, menaikkan suhu reaksi, namun karena reaksi sudah menguap, maka reaksi harus dilakukan dalam alat reflux. Nah, lalu yang kedua yaitu mereaksikan klorida asam dengan alkohol. Ester dapat juga dibuat dari reaksi antara klorida asam dengan alkohol seperti berikut. Dan juga yang terakhir ada mereaksikan anhidrida asam dengan alkohol. Selain dua cara di atas, senyawa ester dapat juga dibuat dengan mereaksikan senyawa anhidrida asam dengan alkohol menghasilkan ester dan asam karboksilat. Nah, seperti berikut. Nah, kemudian ada kegunaan ester. Yang pertama, ester yang berasal dari buah-buahan digunakan untuk aroma pada makanan. Kemudian yang kedua, ester lemak
digunakan untuk membuat mentega, margarin, dan juga sabun. Kemudian kegunaan yang ketiga, ester lilin digunakan untuk mobil dan batik. Dapat diperoleh dari tawon, daun palma, barsilia. Nah, kemudian ada reaksi-reaksi dari asam karboksilat. Yang pertama, reaksi dengan basa atau jadi penyabunan. Jadi yang pertama itu ada RCOH atau asam karboksilat ditambah NaOH. Nah, menjadi sabun RCOONa plus H2O. Kemudian yang kedua ada reaksi esterifikasi. Asam karboksilat ditambah alkohol, nah, lalu menjadi ester plus H2O atau air. Terus yang ketiga ada reaksi dengan PCl5. Asam karboksilat plus PCl5 menjadi RCOCl plus POCl3 plus HCl atau yang disebut alkanoik klorida. Yang keempat ada reaksi dengan NH3. Asam karboksilat ditambah NH3 menjadi RCONH2 atau amida plus H2O. Yang kelima ada reaksi dengan Cl2. CH3 CH2 COOH plus Cl2 menjadi RCHCl COOH plus HCl atau disebut asam 2 monokloropropanoat. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga telah mendengarkan apa yang telah kami ucapkan dan kami sampaikan. Semoga dengan apa yang kami ucapkan dan kami sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita nantinya. Sekian, Kecilacap beli asahan, ke Bekasi beli sirih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami permisi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.